Nah, nggak tahu itu ya jadi istilahnya kan penerjemahnya masing-masing ya, jadi memang ya gitu. Sama seperti Alkitab Jawa ya, Alkitab Jawa modern yang revisi nggak ada nama, kayaknya nggak ada nama Yahuwah ya, nggak tahu kalau di Jawa revisi yang modern ada nggak, karena trennya memang meninggalkan malah nama itu ya. Nah ini di dalam metode pelepasan jadi masalah sebenarnya, karena desain saya dari awal ya dari GKJ ya, maksudnya saya baptis GKJ, kemudian menggunakan Alkitab Jawa, ikut ibadah berbahasa Jawa ya, menyebut Pangeran Yehuwa itu hal biasa gitu, tidak ada masalah gitu. Tapi ketika saya ngomong begini ke gereja-gereja yang tidak ngerti Alkitab Jawa, terus tidak tahu bahwa ada Alkitab Jawa yang nyebut Yehuwa, ya mereka menganggap saya sesat. Malah saya dianggap saksi-saksi Yehuwa gitu, karena sama-sama nyebut Yehuwa gitu. Jadi mereka kayak bisa bedakan ini yang benar yang mana gitu. Nah ini nanti ya, ini saya akan coba rekonstruksi atau mencoba menyajikan gitu ya, penerapan doa pelepasan untuk gereja-gereja Jawa. Oke, langsung saja saya akan coba share screen ya. Saya share screen, mana kali ini? Ya, jadi share screen ini ini ya, bisa kelihatan ya, semoga bisa. Jadi saya coba merumuskan. Jadi poin pertama dari spesialisasi untuk gereja Jawa atau sebenarnya untuk Batak juga, itu dari Alkitabnya, Alkitab berbahasa Jawa dan Batak Toba, itu ada penyebutan nama suci gitu ya. Jadi saya tunjukkan di sini dari Kejadian 2 ayat 4 dan Keluaran 20. Untuk Jawa saya edit Jawa versi saya. Bukan Jawa versi yang cetakan LAI ya. Jadi kayak di Jawa yang dari Kejadian 2 ayat 4, kaya mangkono caritane langit lan bumi nalika katitahake nalika Sang Yehuwa Gusti akarya bumi lan langit. Jadi di dalam Alkitab Jawa versi kompisnya belum jalan. Bentar. Kompisnya belum jalan. Mana kompis? Oke. Jadi di Alkitab Jawa ada ini ya. Terang-terangan gitu ya, Sang Yehuwa itu di Kejadian 2 ayat 4. Jadi ini penting nanti di dalam hukum 1, kedua dan ketiga kita punya Tuhan yang definitif. Jadi dalam pergumulan gereja-gereja Jawa lebih mempermudah sebenarnya, karena kita tidak perlu menyebut Allah atau Tuhannya orang Islam gitu ya. Jadi jelas, kalau ngomong itu jelas, kamu Tuhannya siapa jelas. Nah kayak di Batak tadi saya bilang juga, ini di Batak Jahowa di sini ya. Tapi tadi memang, dan saya juga dulu ngertinya itu Jahoba ya, bukan Jahowa. Nggak tahu ini di edisi Batak Toba nulisnya Jahowa. Nah nggak tahu apakah ini dibaca Jahoba. Nah bisa saja ya, karena secara lisan ya tadi saya tahunya ya Jahoba gitu. Sama seperti di Batak itu ya Dewata. Nah Jahoba itu ya Yahuwah. Jadi Y dan J itu sangat-sangat sering diganti-ganti ya. Sama seperti kita bilang Yesus itu dalam bahasa Inggris pakai J, itu nggak apa-apa. Sama seperti Yahuwah diganti Jahuwah. Kemudian ada juga Jehovah, seperti saksi-saksi Jehovah
Mereka di Inggrisnya aslinya pakai J, nggak pakai Y. Gitu. Cuman saya memang kalau melihat ini ya paling mendekati berani malah yang Alkitab Jawa gitu ya. Yehuwah gitu. Karena O dan O itu satu jenis tanda baca ya. Jadi wafnya itu mau dibaca O atau O tetap waf gitu. Termasuk nanti di kuno juga begitu. Kalau pakai ada waf sebagai vokal ya bisa O gitu. Nah, jadi keunggulan atau enaknya kita menggunakan Alkitab Jawa adalah ada tulisan Sang Yehuwah, atau di tempat lain ada tulisan Pangeran Yehuwah. Di bahasa Indonesia tidak ada, hanya Tuhan saja huruf besar. Gitu. Kalau di Batak bisa juga ini di Batak Jawa, di Batak Toba ya, karena di Batak Simalungun tidak ada, Dairi juga nggak ada. Kemudian di Keluaran 20, ini pasal-pasal tentang hukum 1, 2, 3. Ini saya coba lihat di ayat 2 dan 3 itu juga mirip ya. Jadi misalnya di bahasa Jawa kan ingsun iki Yehuwah Gusti Niro kang wis ngentasake sira saka ing tanah Mesir, tanah Misraim, ing tanah pangawulan. Pangawulan ini perbudakan ya. Sira aja duweni gusti liyane ana ing ngarsaning sun. Jadi jangan ada padamu gusti liyane. Nah di Jawa penjelasan gusti perlu. Kalau di sini pakai huruf besar ya. Kalau di Latin jelas G dan besar kecil bisa dibedakan. Misalnya gusti G besar untuk Tuhan, gusti G kecil untuk manusia. Tapi ya seringkali nggak dibedakan sih, karena di aksara Jawanya nggak ada beda. Karena perbedaan istilah Gusti untuk Tuhan dan manusia atau Tuhan dan Tuhan, itu bukan pada kata, tapi pada konteks. Kepada siapa saya bicara dengan Gusti ini? Kalau saya bicara kepada Tuan, biasanya para raja, bangsawan gitu ya. Kalau saya bicara Gusti ya ini manusia. Kayak beberapa kerabat-keratan mereka sebutannya kalau bagi dari bawah nyebutnya ya Gusti. Nah, gitu. Gusti ini manusia gitu, bukan Tuhan. Nah, konteks di sini ya Gustinya Tuhan, gitu, karena ada nama Yehuwah di sini, Gusti Niro. Nah, jadi di Alkitab Jawa sira aja duweni Gusti liyane ing ngarsaning sun. Jadi jangan ada Gusti yang lain, jangan ada sesembahan gitu. Mungkin kalau makna sesembahnya ditonjolkan itu akan lebih jelas ya. Nah ini di Batak juga begitu ya. Di Batam, Jahoba di Batam. Ini kalau bisa bahasa Batak. Nah jadi gereja-gereja yang tradisional suku itu bisa, kalau menurut saya seharusnya meniru terjemahan-terjemahan Jawa dan Batak Toba ya. Ada supaya nanti di dalam hukum 1 itu tidak ada keliru. Makanya kadang ketika orang Kristen bertanya, Tuhan kita sama dengan orang Islam, ya karena ngertinya ada kata Allah di situ, nggak ada Yehuwah. Begitu mereka lihat Alkitab Jawa, loh kok ada Yehuwah, siapa itu Yehuwah, malah bingung. Yang salah siapa ya? Salah penerjemah gitu ya. Makanya saya sebagai orang yang baptis GKJ ya sangat senang ada kata Yehuwah. Termasuk ketika saya mendesain pelayan pelepasan ya pakai kata Yehuwah ini jelas. Jadi kalau saya nyebut Yehuwah tidak mungkin itu Tuhannya sesembahan orang Islam gitu. Karena orang Islam kan punya syahadat ya. Allah atau Allah sebagai satu-satunya sesembahan. Kita kan tidak ada seperti itu. Jadi kalau kita nyebut Yehuwah mereka gak akan terima. Gitu. Karena memang kita beda Tuhan. Nah, kalau pakai bahasa Indonesia agak sulit. Nah, gitu. Makanya kecuali bahasa Indonesianya literal gitu ya. Oke, sekarang kita lihat. Jadi poin pertama adalah kepentingan nama Tuhan ini harus jelas ya. Jadi dari sisi Alkitab yang digunakan, kalau bahasa Jawa ada nama suci yang jelas gitu.